bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izinnya sehingga kita semua bisa berkumpul, bersilaturahmi, menghilangkan jenuh, bersukaria, mendapatkan pendidikan pengetahuan untuk menelusuri berita-berita baru yang akan sebentar lagi kita sama-sama laksanakan. Adapun susunan acara pada hari ini sebagai berikut. Pertama, menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Krisnayati. Kepada Ibu Krisnayati, waktu dan tempat kami silakan. Kepada hadirin, para hadirin supaya dapat berdiri untuk sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Bupati Ogan Ilir, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir, Bapak Dr. Arianto MPD. Yang terhormat Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Ogan Ilir atau yang mewakili. Yang terhormat para sumber lokal karya dari tim cek dan fakta Google, dan yang berbahagia para peserta lokal karya sekalian. Kuasa atas perkenannya sehingga kita dapat menghadiri lokal karya pendidikan cara penelusuran berita hoax dan spiritual motivasi training dengan tema jadikan jariku sebagai inspirasimu pada hari ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, dalam beberapa tahun terakhir ini penyebaran berita hoax sudah menjadi hal biasa, menghiasi jejaring media sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Messenger, atau bentuk daripada media sosial lainnya. Mengantisipasi dampak buruk dari berita hoax ini, kami dari Anpasa Entertainment dan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir menggelar kegiatan ini agar para peserta lokal karya dapat menjadi pelopor dalam memerangi peredaran berita hoax, khususnya di tahun politik 2020 ini. Adapun tujuan dari kegiatan lokal karya ini, yaitu peserta bisa mengerti bagaimana melihat berita itu adalah berita hoax. Tadi saya berbincang dengan Bapak Kepala Dinas untuk kita mau melihat berita hoax itu ada alatnya sebenarnya, tapi harganya sangat mahal. Itu lebih kurang Pak Kadin sekitar 700 juta Pak.
Jadi sekitar 700 juta untuk mengantisipasi melihat perkembangan berita hoax. Tapi dalam kesempatan ini kami akan membantu bapak-bapak peserta untuk melihat bagaimana proses terjadinya berita hoax yang tersebar ini. Insan yang di zaman teknologi canggih ini, kita gampang men-share berita-berita ke WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Messenger. Tetapi kita sebenarnya tidak mengetahui seberapa benar kebenaran berita tersebut. Kita langsung mentransfer informasi hal itu langsung ke Facebook, ke dalam grup atau ke pihak yang menerima berita kita. Jadi dalam hal ini kami mengharapkan kepada seluruh peserta bisa mengikuti apa yang akan diberikan oleh narasumber dari tim Google Group ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten pertama di Sumatera Selatan yang kami turun langsung untuk memberikan edukasi bagaimana memberikan pendidikan dalam pemberitaan hoax ini. Bapak Bupati yang terhormat, Ogan Ilir merupakan kabupaten pertama yang menyambut baik kerjasama ini dari 17 kabupaten kota di Sumsel. Ini atas bawah dari Bapak Kepala Dinas. Kita beri aplaus kepada Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Dalam kesempatan ini, mengapa kami mengundang bapak-bapak, ibu-ibu selaku tenaga pendidik? Karena bapak-bapak dan ibu-ibu tenaga pendidik adalah pioner dalam mentransferkan ilmu yang didapat hari ini kepada peserta didik. Ini alasan kenapa kami pertama kali mengajak bapak-bapak, ibu-ibu mengikuti lokakarya ini. Kami insya Allah pada tanggal 12 Februari 2020 juga akan mengadakan hal yang sama di Kabupaten Pali. Itu tempatnya kita akan mendapat di gedung Pertamina pada tanggal 12 Februari nanti. Kemudian kepada narasumber lokakarya, tim dari Cek dan Fakta Google dan dari Internusa Cabang Palembang, kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di UI Caram Sebubu. Sedangkan kepada peserta lokakarya, kami ucapkan selamat datang dan dapat mengikuti lokakarya ini hingga selesai. Kami selaku penggagas kegiatan ini juga mohon maaf atas segala ketidaksempurnaan yang pasti ada dalam pelaksanaan lokakarya ini. Semoga apa yang kita lakukan ini ada manfaatnya. Akhirnya kami mengucapkan selamat berlokakarya dan nanti kepada yang terhormat Bapak Bupati Ogan Ilir dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas berkenan untuk membuka kegiatan ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinas Pendidikan Nasional Ogan Ilir untuk menyampaikan sambutan sekaligus membuka kegiatan kita hari ini kepada Bapak Kepala Dinas, Bapak Dr. Arianto MPD. Waktu dan tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Dinas Infocom yang mewakili, yang saya hormati Ampasa Entertainment bersama dengan tim dari Google yang hadir hari ini sebagai narasumber. Yang saya hormati Kabid BPK dan Staf, yang saya hormati Bapak Ibu peserta lokakarya pendidikan yang alhamdulillah hari ini tidak kurang dari 350 peserta yang hadir. Alhamdulillah. Juga yang saya hormati seluruh panitia yang telah menyiapkan acara ini. Sebelum saya menyampaikan arahan dalam kesempatan ini, Bapak Bupati mohon maaf karena dalam waktu yang bersamaan beliau memimpin rapat di kantor Bupati dalam rangka penyerahan MPHD hibah dari Pemda UI, kepolisian dan
mewakilkan dengan saya untuk hadir membuka acara yang hari ini kita akan laksanakan. Bapak Ibu yang saya hormati, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sehat kita hadir rame-rame hari ini di sini. Kebetulan kalau yang sehat kita hadir baik. Ini yang pantas kita syukuri. Tempat kesehatan, tempat iman. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya. Mudah-mudahan kita yang hadir hari ini mendapatkan manfaat di yaumul media robalan. Kegiatan hari ini adalah kegiatan yang saya nilai luar biasa karena zaman digitalisasi. Semua kegiatan aktivitas sehari-hari kita hari ini sudah ada di ujung jemari kita. Maka tema hari ini jadikan jemarimu sebagai inspirasi. 3 hari yang lalu kami juga menyelenggarakan training dalam rangka memberikan pemahaman bagaimana membuat aplikasi digital. Kita menghadirkan beberapa narasumber dari Jakarta. Kami memberikan informasi kepada pelaku usaha UKM yang ada dalam binaan Pemda Kabupaten Ogan Ilir bekerjasama dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dan alhamdulillah juga pesertanya cukup ramai di dunia masyarakat karena kami insyaallah Pak hari ini sudah membina 6.880 calon pengusaha, dan insyaallah sebentar lagi di jam 11 kami akan menentukan dan sekaligus memberikan bantuan hibah dari dalam pendidikan profesional atau keahlian. Ini juga bekerjasama dengan kawan-kawan saya di sekolah. Usaha baru diadakan nanti dijadikan usaha betulan. Jadi hari ini sudah kita berikan transport, masih bicarakan dengan pihak-pihak yang kami ajak bekerjasama. Mudah-mudahan cita-cita Ogan Ilir untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran ya, menjadi 1 digit di tahun 2021 ini akan terlaksana. Kenapa Dinas Pendidikan hari ini menyelenggarakan ini? Karena kami tidak mau ya, di lingkungan pendidikan tersandung masalah kegiatan hukum, dikarenakan menggunakan media sosial yang tidak pada tempatnya. Banyak contoh ya yang sudah kita lihat di berita-berita pemberitaan. Salah satu dosen di Universitas Negeri Medan ya, yang berhubungan dengan aparat penegak hukum gara-gara menyebarkan berita-berita bohong. Kemudian yang baru-baru ini terjadi seorang guru honorer ya, saat perhelatan Pilpres yang menyebabkan berita bohong juga, ini juga tersambung dengan penegak hukum. Dan yang terakhir adalah seorang istri perwira tinggi ya, di Sulawesi sana, yang gara-gara istrinya menyebarkan berita ajakan atau kebencian, ini juga berurusan dengan aparat hukum, sekaligus berakibat dicopotnya ya, suaminya dari jabatan yang saat ini dia pegang.
Artinya dengan beberapa contoh ini patutlah kiranya hari ini kita berdiskusikan bagaimana mengelola dari jemaah ini sehingga betul-betul menjadi hal-hal yang digunakan untuk yang berguna dan tidak menyebarkan berita apakah itu berita yang atas untuk disebarluaskan atau bagaimana. Ibu dan bapak guru yang hadir hari ini adalah pengelola. Ini kebanyakan dari kepala sekolah ya. Artinya apa yang akan didiskusikan hari ini mudah-mudahan bisa ditransformasikan kepada lingkungan ini dunia sosial media dengan secara bijak. Jadi mungkin yang pendidikan bukan untuk saling menjatuhkan. Inilah alasan kenapa kami bekerja dengan kuasa Departemen untuk menyampaikan edukasi bagaimana kiat melakukan atau membuat berita-berita yang ada di media sosial itu menjadi pendidikan dan pembelajaran di lingkungan dinas pendidikan yang bermanfaat. Saya rasa ini kegiatan yang sangat bagus dan terima kasih rekan-rekan yang hari ini sudah kami memberikan masukannya. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan nanti menjadi acuan kita dalam bermedia sosial dengan baik. Di akhir penyampaian saya bahwa program hilir ke depan memang dalam bidang IT kita akan menjadi yang terdepan insya Allah di 2020. Untuk itu kami di Dinas Pendidikan sudah bekerja sama banyak dengan vendor-vendor yang akan menjadikan apa yang diciptakan oleh Kota Lebak Hilir itu akan semakin terwujud ke depan ini. Terima kasih sekali lagi kepada teman-teman dari Pasar Sleman yang sudah menjadikan Kabupaten Lebak Hilir yang pertama. Ulangan dulu. Mudah-mudahan ini awal dari kebangkitan Lebak Hilir dalam rangka menuju Lebak yang smart, cerdas, dan menuju Lebak yang berdaya. Dan kami informasikan bahwa di forum ini Lebak juga sudah mendapat penghargaan The Best Implementasi IT in Government. Ini satu penghargaan Lebak yang diberikan oleh Kementerian Pupr bekerjasama dengan sebuah majalah yang terbuka, memberikan penghargaan kepada Lebak dalam kepedulian dalam menerapkan IT dalam segala kegiatan bidang di Kabupaten Lebak. Alhamdulillah. Jadi kita menjadi the best implementasi. Kelasnya itu bintang 4 Pak. Kita skala bintang dengan Kabupaten Jember, dia mendapatkan 5 bintang. Mudah-mudahan tahun depan dengan apa yang kita lakukan hari ini dan yang akan datang menjadikan Lebak Hilir mendapatkan 5 bintang di bidang IT di tahun 2020 ini. Saya rasa itu saja. Ada kegiatan lain yang saya akan lakukan dalam mewakili Bupati hari ini banyak kegiatannya. Ada 3 kegiatan Pak yang ditugaskan oleh saya. Sekali lagi terima kasih dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Lokakane pendidikan dengan tema menjadikan jarimu sebagai inspirasimu dinyatakan dimulai. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf atas kekeliruan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Dinas Pendidikan Nasional Bapak Rayanto. Insya Allah sambutan ini
doa ini akan dipimpin oleh Bapak Rusdi SPD. Pak Rusdi, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yuqadana sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka wa nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna saghira minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina Allahumma ij'al jam'ana bi tabarrukan ma'suma. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mashkura wa tabarrukana min ba'dihi tabarrukan maghfura. Rabbana batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna wa tarhamna lanakunanna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan selesainya acara resmi dan pembukaan ini, maka acara resmi ini sudah selesai dan sama-sama kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istirahat sekitar 10 menit dan nanti langsung acara kegiatan lokakarya pendidikan akan kita mulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir yang masih bersedia untuk duduk dan menerima materi dari kami. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu
seluruh guru yang ada di Kabupaten Ogan Ilir. Alhamdulillah, ini peserta terbanyak yang kami pernah ngisi, Bu. Biasanya kami dalam ruangan ada 20 atau 30 peserta, Pak. Karena beberapa tools yang ada di Google untuk mengidentifikasi atau investigasi foto dan video. Apakah foto itu benar atau editan, apakah video itu benar atau editan. Tapi memang kita perlu banyak praktek di situ. Tapi ini sepertinya peserta banyak sekali dan tidak membawa laptop. Ya, selamat. Ada yang sedang menerima hoax hari ini dari pesan WhatsApp, Facebook, Instagram, atau medsos lainnya? Ada yang sedang menerima hoax? Hoax tentang harimau di Guntri, atau virus corona? Oke, ini yang menyebar beberapa pekan terakhir, ya, di grup-grup WhatsApp ada foto dan narasinya mayat-mayat tergeletak di jalanan Wuhan akibat virus corona. Ya, ini dalam beberapa hari ini menyebar di grup-grup WhatsApp, Facebook dan lain-lain. 25 Maret 2014 di Jerman. Tapi disebarkan lagi tahun 2020. Tahun 2020 dengan narasi yang berbeda. Narasinya mayat-mayat tergeletak, padahal ini sejumlah orang yang berbaring di jalanan merupakan bentuk aksi mengenang 528 korban pembantaian lagi di Cashback Jerman, ya. Nah, ini fotonya benar, tapi narasinya yang dirubah seolah-olah ini adalah mayat dari yang terkena virus corona di Wuhan, Cina. Next. Nah, ini akhir tahun 2018 kemarin, ya. Kita lagi heboh-heboh sibuk politik Pilpres 2019, akhir 2018 kemarin. Ada yang tahu drama yang sangat menghebohkan, yaitu drama hoax Ratna Sarumpait, ya. Bahkan sempat petinggi di negeri ini, Pak Prabowo dan kroni-kroninya melakukan preskon bahwasanya Ratna Sarumpait itu dipukuli oleh orang yang tidak dikenal. Nah, beberapa hari kemudian dia mengaku bahwasanya lebam-lebam yang ada di mukanya itu karena operasi sedot lemak. Akhirnya, nah ini kita di OI saat ini tahun pilkada, ya. Ini hati-hati, banyak hoax yang seliweran, entah itu yang terhadap petahana maupun penantang. Ini biasanya kita kalau kita sudah percaya, kita misalkan mendukung si A, kalau ada hoax tentang si B itu kita mudah percaya. Tapi sebaliknya, ketika ada hoax tentang yang si A yang kita dukung, itu kita tidak mudah percaya. Nah, ini yang istilahnya yang harus kita antisipasi dan kita teliti. Apakah benar informasi yang kita dapat itu adalah benar kebenarannya atau hoax, ya, atau lebih dari separuh populasi Indonesia terhubung dengan internet. Ini survei tahun 2018, sebanyak 264,16 juta jiwa penduduk Indonesia, 171,17 juta itu pengguna internet. Artinya ada 64,8% penduduk Indonesia itu menggunakan internet. Ini survei tahun 2018. Next. Nah, ini persentase pertumbuhan penduduk Indonesia dalam 1 tahun itu 0,63%. Jumlah penduduk
tahun 2018 proyeksi BPS 264.161.600 jiwa. Pertumbuhan pengguna internet selama 1 tahun dari 2017 ke 2018 itu sebanyak 27.916.716 juta jiwa. Artinya 10,12% pertumbuhan pengguna internet dalam 1 tahun. Internet itu mencapai 10%. Artinya 2020 pengguna internet di Indonesia sudah mencapai di angka 80%. Artinya hampir seluruh populasi di Indonesia itu menggunakan internet. Dan film ini Bali dan Nusa Tenggara 5%, sisanya Sulawesi, Maluku dan Papua 10% untuk pengguna internet, menggunakan internet. Untuk penduduk pedesaan itu 61,6% itu sudah menggunakan internet. Artinya kita sudah dikelilingi oleh informasi yang bermacam-macam, yang beragam-ragam, dan kita tidak tahu bagaimana ada internet. 24,7% komunikasi dan pesan, sosial media 4,9%, mencari informasi terkait pekerjaan 11,5%, sisanya ada mencari informasi sekolah dan lain-lain. Kita menggunakan internet dalam 1 hari. Berapa jam waktu kita menggunakan internet? Lebih dari 3 jam sampai 4 jam. 13,4% 2 jam sampai 3 jam untuk menggunakan internet. 13% 1 jam sampai 2 jam. Dengan literasi yang memadai terhadap informasi yang beredar di internet. Mari kita lihat untuk literasi di Indonesia. Literasi di Indonesia berada peringkat 60 dunia untuk tingkat literasi. Next. Nah, data lain dari UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia baru 0,0001%. Nah, ini mungkin tugas kita sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu untuk meningkatkan minat baca siswa anak didik kita ya. Ini di sini minat baca kita baru 0,001%. Apa artinya? Ada orang Indonesia banyak yang berkerumun di internet tanpa literasi yang memadai. Nah, ini masuk ke materi ragam bis dan misinformasi. Kita apa itu bis dan misinformasi? Ini harus kita misinformasi adalah informasi yang salah, namun orang yang membagikan percaya itu benar. Nah, ini banyak yang menimpa kita, bapak ibu. Kita percaya bahwasanya informasi yang sering kita dapatkan melalui pesan WhatsApp, pesan Facebook, dan lain sebagainya, kita percaya bahwasanya itu benar. Tapi kita tidak tahu kebenarannya, apakah informasi itu benar-benar benar atau salah, atau hoax. Sedangkan informasi yang salah dan orang yang membagikan tahu itu salah, dan ini memang disengaja disebarkan berita bohong. Mahasiswa sedang bersuara keras dan berserta aksi mengusung tagar turunkan Jokowi. Ini demo di MK. Aslinya ini hanya simulasi pengamanan di gedung MK pada saat Pilpres. Tapi ini dibuat seolah-olah ini terjadi demo, dan memang terjadi demo untuk mengumpulkan massa. Ya. 7 macam mis dan misinformasi. Di sini ada satir, parodi atau lucu-lucuan, konten menyesatkan, konten aspal, konten fabrikasi, gak nyambung, konteksnya salah, konten manipulatif. Lanjut lain, satir untuk video lucu-lucuan. Lanjut. Nah, ini untuk lucu-lucuan, bagus. Ini tidak bermaksud untuk menyebarkan hoax, hanya untuk lucu-lucuan. Di sini ada Imam Narawi, ada Susi, ada Hanif Dahiri, dan ada Jonan.
Ini seolah-olah mereka ini capek bekerja, tiduran karena kecapean bekerja. Di sebelahnya ada Sandiaga Uno, seolah-olah kekenyangan, tiduran karena kekenyangan, seolah-olah bekerja tidak becus ya. Nah ini hanya untuk lucu-lucuan, tapi berpotensi untuk membodohkan, Lanjut yang kedua, kawan. Yang kedua misleading, konten yang menyesatkan. Konten sengaja dibuat menyesatkan untuk dibingkai sebuah isu atau menyerang individu. Beritanya dipelintir atau dihubung-hubungkan. Lihat contoh, kawan. Nah, ini contoh. Beritanya dipelintir. Innalillahi, Afghanistan diguncang gempa 6,1 skala pasca kunjungan Jokowi. Ini dihubung-hubungkan. Pak Jokowi berkunjung ke Afghanistan Senin, gempa terjadi Rabu. Dihubung-hubungkan. Pasca kedatangan Jokowi, gempa terjadi di Afghanistan. Ini jelas menyesatkan, ya. Konten aspal, seolah-olah sumbernya asli tapi palsu. Nah, ada beberapa waktu lalu ini contoh apa itu? Nah, ini surat dari Gubernur Anies Baswedan. Bahwasanya tidak memberikan izin pengguna lapangan Monas kepada panitia Rembuk Nasional Aktivis 98. Nah, ini dibantah oleh Gubernur Anies yang dimuat oleh Detikcom dan Kompas.com, bahwasanya surat tolak acara aktivis 98 di Monas, bahwasanya Pak Anies membantah kalau dia membuat surat ini. Nah, ini aspal, konten yang aspal tapi disebarkan seolah-olah asli. Ini untuk menjatuhkan. Konten fabrikasi, konten yang sengaja dibuat untuk menyesatkan, sama sekali tidak ada faktanya, 100% tidak benar. Ada yang tahu Bapak Ibu ini foto siapa? Ada yang tahu? Ucapan aktor Amerika ini mengenai vaksin mencengangkan. Ketahui sisi gelap vaksin. Ini beredar di Facebook. Ada yang tahu siapa dokter ini? Apa benar ini dokter Bernard? Ada yang tahu? Ini adalah bintang video porno Amerika Serikat. Dibuat seolah-olah ini adalah dokter Bernard, tapi aslinya ini adalah bintang video porno. Nah, ini aslinya. Ternyata bintang video porno, bukan dokter Bernard. Nah, ini memang sengaja dibuat. Orang membuat hoax itu banyak macam. Bisa mereka untuk klik baik, iklan segala macam. Kita mungkin banyak yang bakal bertemu yang macam ini karena mereka hanya ingin rating klik yang untuk pengunjung sebuah situs. Lanjut ini nggak nyambung sama isi berita. Nah, ini kebiasaan para di media-media kita itu ngutip dari media-media nasional, ngambil berita media-media nasional, judulnya dirubah. Akhirnya judul dengan isi itu beda, nggak nyambung. Nah, ini salah satu contoh sidang cerai kedua Veronica bongkar kebohongan Ahok. Nah, ini contoh berita yang ngambil di media-media nasional kemudian di-share kembali tapi isi dengan judulnya berbeda, sangat berbeda. Di sini dijelaskan bahwasanya Veronica membongkar kebohongan Ahok. Padahal isinya itu tidak ada menjelaskan kebohongan apa yang dibongkar. Isinya hanya menjelaskan bahwasanya Veronica menjadi saksi untuk sidang perceraian. Nah, aja deh. 6 konteksnya salah. Contohnya ini. Nah, ini Gubernur DKI yang baru dilarang rombak pejabat.
Ini dikutip juga, ngambil dari berita nasional, ngambil berita kompas.com. Ini berita Kompas yang asli. Luhut ingatkan Anies Baswedan wajib lanjutkan reklamasi. Isinya berita ini, tapi judulnya dirubah ke sini. Dirubah jadi judul ini, Gubernur DKI dilarang memak pejabat. 7. Konten manipulatif. Informasi asli tapi kontennya dimanipulasi. Banyak yang kita contoh di awal tadi, ada foto yang sedang melakukan aksi, itu fotonya asli tapi kontennya dimanipulasi, dibuat seolah-olah itu adalah mayat yang tergeletak di kota Wuhan. Next. Nah, ini yang sempat juga menyebar. Orang ini telah menodai Al-Quran dan menguncingi Al-Quran, dan inilah azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tolong bagikan dan jangan sampai berhenti di postingan Anda. Ini yang menyebar, sering menyebar, seolah-olah ini terkena azab. Ini fotonya asli, Pak. Ini fotonya asli, tapi menggunakan kostum Halloween, bukan kena azab. Tapi narasinya dibuat seolah-olah terkena azab. Nah, ini nanti banyak bagaimana cara kita mengidentifikasi ini. Nanti ada tools di Google yang akan kita pelajari. Tentunya saudara kami yang membawa dana bantuan obat-obatan ke Suriah terkena bom. Semoga almarhum syahid Allah terima amal ibadahnya. Nah, padahal ini adalah aksi. Aslinya foto ini diambil saat sejumlah relawan aksi cepat tanggap ACT bersama aktivis masyarakat relawan Indonesia di KPD Jakarta. Tapi dibuat narasinya bahwasanya ini terkena bom saat membawa bantuan. Next. 7 alasan dibalik dis dan misinformasi. Pertama, jurnalisme yang lemah. 2, buat lucu-lucuan. 3, sengaja membuat provokasi. 4, partisansi. 5, cari duit, clickbait. Ibu tahu berapa kita dapat iklan AdSense satu kali klik? Nah, ini banyak. Ini bisa menghasilkan dana puluhan bahkan ratusan juta dari clickbait iklan. Makanya mereka menyebarkan hoax. Hoax ini lebih cepat menyebar, lebih cepat menyebar dan lebih mudah cari duitnya. Makanya banyak yang menyebarkan, memang sengaja menyebarkan hoax untuk cari yang ini. 6, gerakan politik. Nah, gerakan politik juga, apalagi kita di sini sekarang memasuki tahun politik, dan ini yang sangat berbahaya. Dan kita harus hati-hati dalam menganalisa informasi yang kita dapat, jangan sampai kita berurusan dengan aparat hukum. 7, propaganda. Nah, mungkin kita ini hanya materi sedikit. Mungkin nanti kita akan lanjut ke tool-tool apa saja yang bisa kita lakukan, yang bisa kita manfaatkan untuk mengecek keaslian gambar, kebenaran gambar, keaslian video. Apakah video ini benar, apakah video ini hoax atau editan. Nah, itu ada beberapa tools Google yang akan kita pelajari.